Ini miris ya, Iya. Lista ya, karena ini informasinya bahwa korban ini adalah memang pembuat konten yang sengaja Mengabadikan kereta api yang lewat ya. Kecintaannya terhadap kereta api ini justru membunuhnya. Boleh cinta terhadap sesuatu, boleh kok menjadi penggemar kereta api, tapi ya tetap harus diperhatikan keamanan dan keselamatan. Kalau misalkan memang ada ingin konten yang ingin diperbarui, merekam kereta api, ya mbok jangan di tengah-tengah rel yang lainnya, di pinggir gitu kan. Sebenarnya kan masih ada space kan. Tetap menjaga keamanan dan keselamatan itu nomor satu daripada konten yang kalian buat, itu sih. Dan kita ke informasi lain pemirsa, sebuah mobil pick up tersambar kereta api Malabar di perlintasan kereta tak berpalang pintu di Desa Aryo Jeding, Tulung Agung, Jawa Timur. Ya, diduga supir pickup tidak mengetahui ada kereta yang akan melintas. Kecelakaan akibat kereta api, begitu ya. Ini menjadi perhatian kita semua bahwa tadi kalau kita lihat ada di jalan utama, sebenarnya ini harusnya ada palang pintu ya, meskipun sudah ada petugas, tapi lebih baik memang ada palang pintunya. Ini jadi perhatian tidak hanya warga masyarakat yang harus lebih berhati-hati ketika melintas di rel kereta api, tapi juga KAI yang harus mulai mendata secara serius begitu ya, lokasi perlintasan yang berpotensi untuk terjadi kecelakaan. Tapi selain pihak KAI juga ini kita sebagai pengendara juga jangan arogan, jangan egois. Di saat petugas sudah mengimbau supaya berhenti terlebih dahulu karena ada kereta api yang ingin melintas, jangan egois. Masih jauh, masih bisa, tapi kan kecepatan mobil ataupun motor dengan kecepatan kereta api kan berbeda, hingga akhirnya tadi buntut dari si mobil pickupnya kan tersambar kereta. Ini salah satu bukti keegoisan para pengendara yang menghiraukan imbauan ataupun warning, larangan dari petugasnya, begitu gede. Kita beralih ke informasi berikutnya, pemirsa. Sebuah minibus dikejar warga setelah menyerempet dua pemotor di Kota Batu pada Minggu siang. Minibus baru berhenti setelah menabrak gapura desa, namun sang pengemudi kesakitan dan berakhir tewas di rumah sakit. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil menggagalkan peredaran narkotika jaringan internasional. 2 kurir dan 53 kg sabu diamankan. Pemirsa, 2 anak di bawah umur di Padang, Sumatera Barat harus berurusan dengan polisi Polresta Padang. Kedua anak tersebut telah menjadi target kepolisian karena menjadi kurir narkoba seorang bandar besar di Padang. Pemirsa, Polres Tebo Jambi menangkap residivis narkoba saat pesta sabu di kediaman pelaku. Ya, tak disangka saat penangkapan petugas juga menangkap seorang oknum polisi hutan yang tengah berpesta sabu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pelaku penimbun BBM bersubsidi ditangkap kepolisian Resort Solok Kota, Sumatera Barat. Polisi juga mengamankan baby tank yang berisi 1000 liter BBM solar dan 14 jerigen yang berisi solar. Pemirsa, 4 pelaku penipuan dengan modus hipnotis berhasil diamankan tim Jatan Ras Polres Lampung Barat dan Resmob Polda Lampung. Sebelumnya para pelaku berhasil menggasak uang puluhan juta rupiah milik petani kopi di Kabupaten Lampung Barat. Digagalkan tawuran remaja di Duren Sawit, Jakarta Timur dan menangkap 5 remaja serta admin media sosial. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di Lapor. Anda masih bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa. Diduga hendak melakukan tawuran, Polres Metro Jakarta Timur mengamankan 5 orang remaja dan 2 orang admin media sosial yang diduga sebagai provokator. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti dari senjata tajam hingga botol yang diduga merupakan bom molotov. Seorang remaja pria di Makassar, Sulawesi Selatan kritis usai ditebas di bagian kepala dan tangan oleh rekannya sendiri. Ya, pelaku hingga kini masih dalam pengejaran polisi. Warga Palangkaraya, Kalimantan Tengah geger setelah mengetahui seorang pemuda berusia 28 tahun ditemukan tewas dengan leher terikat kabel listrik. Dari hasil penyelidikan polisi tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Suami yang kabur usai membunuh istrinya di Bone, Sulawesi Selatan akhirnya ditangkap. Ya, pelaku sakit hati karena korban sudah menjalin hubungan dengan pria lain saat mereka sedang pisah ranjang. Pria yang menganiaya suami mantan pacarnya di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap dalam pelariannya di ibu kota Jakarta. Ya, pelaku mengaku dendam karena sang mantan memilih korban. Informasi yang sangat memprihatinkan ya, Lista. Pelecehan seksual pada anak di bawah umur masih saja terus terjadi.
Di Bangka Barat, Bangka Belitung, pemirsa viral di media sosial, di mana seorang pria berbuat tidak senonoh pada bocah perempuan yang ironisnya dilakukan ini di rumah ibadah. Kalau kita lihat kemarin ini sempat viral dan kita lihat di kolom komentar itu luar biasa sekali bagaimana ini menjadi perhatian banyak orang, terutama orang-orang bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak seumur ini, jadi ada trauma tersendiri loh, Lisa. Betul, dan juga di komentar sebenarnya juga ada yang mengecam itu kenapa hanya direkam saja tapi tidak langsung dipisahkan begitu. Dan ini juga sebagai teguran juga ya untuk kita untuk tetap saling mengawasi lingkungan sekitar. Kalau misalkan memang melihat ada hal yang serupa ini, kita sebagai warga seharusnya mungkin bisa langsung aktif, reaktif gitu ya. Iya, dan kita ke informasi selanjutnya. Ini sama tentang pencabulan anak-anak, di mana seorang anak di bawah umur di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa ini dicabuli lalu diperkosa selama 4 tahun sejak tahun 2020. Iya, bahkan mirisnya 4 pelaku merupakan ayah kandung, kakak kandung, dan 2 orang pamannya. Bejat sekali ini. Ya, menyedihkan sekali ya. Seharusnya orang-orang terdekat menjadi pelindung, ini justru menjadi pelaku kekerasan terhadap anak-anak. Dan ini pentingnya edukasi masalah tentang alat-alat keintiman nih dari anak sejak dini gede. Jangan sesekali kita merasa untuk mengajarkan alat-alat keintiman ini kepada anak ini hal yang tabu. Tidak, ini justru harus diingatkan sejak dini supaya anak juga bisa bersuara dan juga bisa melaporkan jika ada orang-orang yang ingin menyentuh alat vitalnya. Gitu. Berani bersuara, berani itu bersuara. Harus kita tanamkan sejak kecil agar tidak terjadi hal seperti ini. Dan Betul, ini Gede. masih informasi seputar kekerasan kepada anak ini. Pemirsa, seorang mahasiswa ditangkap usai dilaporkan mencabuli siswi SMP di Lampung Selatan, Lampung. Pelaku dan korban diketahui berkenalan di media sosial. Ya pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat diamankan polisi karena tega mencabuli anak di bawah umur. Sebelum aksi bejatnya, pelaku menganiaya kakak korban. Jumlah kawanan pemecah kaca kendaraan bak terbuka di ruas jalur Pantura, Kota Pasuruan ditangkap warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Lapor Polisi. Bersama kami di Lapor Polisi, pemirsa, bus rombongan Satgas Hanura terlibat kecelakaan di ruas tol Ngawi, Solo, Minggu pagi. Ya, 3 orang meninggal dunia serta belasan lainnya luka-luka. 2 pria babak belur dihajar massa setelah terpegok melakukan aksi pencurian di salah satu rumah warga di Kabupaten Bogor. Keduanya diamankan di Polsek Ciamas, sementara 1 orang pelaku berhasil melarikan diri. Aksi pencuri uang di kotak amal masjid di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera warga. Modus pelaku yaitu memancing uang yang ada di kotak amal dengan lidi yang telah dilumuri lem. Pencurian sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terekam CCTV. Ya, dalam hitungan menit, motor korban yang sedang terparkir di sebuah toko busana berhasil dibawa kabur para pelaku. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Lapor Polisi hari ini. Anda bisa menyampaikan aspirasi, keluhan, laporan, dan apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara melalui Instagram @laporpolisi_iNewsTV dan @official_iNewsTV. Anda juga bisa menghubungi kami melalui email laporpolisi.inews@gmail.com. Pemirsa, saya Arlisa Hadi dan rekan saya. Dan saya Gede Satria undur diri. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Sampai jumpa.